Selamat pagi para siswa dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mencoba memberikan materi atau boleh dikatakan pelajaran matematika tingkat SMA-SMK dengan materi yang saya bahas yaitu tentang statistika. Nah, pertama-tama sebelum kita berbicara dalam bentuk angka-angka atau hitungan-hitungan dalam statistika, kita berbicara konsep dulu. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke hitungan-hitungan dalam statistika. Nah, yang pertama, pengertian statistika dan statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah kumpulan keterangan-keterangan yang berbentuk angka-angka yang disusun, diatur, dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram, atau grafik agar mudah dipahami. Sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisis, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan berdasarkan data dan fakta yang sudah dianalisis. Nah, di situ kalau dia statistik berhubungan dengan angka-angka. Ya, berarti kumpulan keterangan dalam bentuk angka-angka. Biasanya kalau dia seperti nilai siswa yang ada di sekolah A di kelas tertentu, gitu ya. Sementara kalau dia statistika itu sifatnya normatif, bukan dalam bentuk angka-angka. Apa yang dianalisis? Nah, data yang akan dianalisis nanti, bagaimana cara mengetahuinya? Itu dengan kuesioner. Pengumpulan datanya melalui kuesioner. Nah, berikutnya yang kedua, pengertian populasi dan sampel. Dalam statistik kita mengenal ada dalam pengumpulan data tentu harus ada populasi. Dalam populasi harus ada sampel. Kita tidak bisa mengambil keseluruhan data, makanya harus ada sampel. Ada beberapa sampel yang kita ambil dalam sekian ribu populasi yang ada, itu maksudnya. Yang kedua, pengertian populasi dan sampel. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek yang jelas dan lengkap serta memiliki ciri khusus. Contoh, siswa. Objeknya siswa, dia harus jelas identitasnya di mana. Siswa di mana? SMK, SMA, atau SMP. Terus SMP-nya di mana? Terus setelah itu kelas berapa? Itu maksudnya ya. Bikin ciri khusus. Ukuran dari populasi itu sangat besar, bisa dia ribuan. Makanya dalam suatu penelitian tidak bisa keseluruhan populasi dijadikan data. Harus diambil beberapa. Pengambilan beberapa inilah yang disebut dengan sampel. Gitu ya. Nah, silakan tulis. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil atau akan digunakan dalam suatu penelitian. Yang ketiga, macam-macam data.
macam-macam data. Data didefinisikan sebagai keterangan akan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Data didefinisikan sebagai keterangan akan informasi dalam suatu penelitian. Macam-macam data. Macam-macam data. Yang A, data ditinjau dari sifatnya. Gunakan A kecil ya. Ditinjau dari sifatnya yang A. Berdasarkan sifatnya data dibagi menjadi dua. Pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Contohnya seperti nilai siswa. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Ini sifatnya normatif ya. Seperti warna, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Terus dia bukan angka. Ini sebarannya dengan kuesioner. Yang berikutnya, data ditinjau dari sumbernya. Yang B ya. Yang B, data ditinjau dari sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data intern dan data ekstern. Data intern adalah data yang diperoleh langsung dari instansi yang bersangkutan dan diolah untuk kemajuan instansi tersebut. Misalnya, perkembangan penerimaan siswa baru di SMK Kesehatan PGRI Denpasar dari tahun 2009 sampai 2020. Di sana akan kelihatan bagaimana perkembangannya. Apakah dia kurvanya naik atau kurvanya turun. Kurvanya akan naik jika penerimaan siswa baru itu dari tahun ke tahun terus bertambah. Dan kurvanya akan turun jika penerimaan siswa baru dari tahun ke tahun akan berkurang. Yang berikutnya, data ekstern, yaitu suatu data yang diperoleh dari luar instansi yang sifatnya umum. Dari luar instansi, umpamanya dinas pendidikan. Karena kita berbicara pendidikan, dinas pendidikan. Bayangkan dinas pendidikan itu mengakomodir berapa sekolah. Itu maka jumlahnya sangat besar ya. Dan datanya besar. Populasi yang diambil akan sangat besar. Yang kecil, data ditinjau dari cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer. Apa itu data primer? Satu data yang dikumpulkan oleh badan dan diterbitkan oleh badan atau instansi itu sendiri. Data yang diterbitkan oleh badan atau instansi dan peruntukannya untuk instansi tersebut juga. Itu artinya ya. Yang kedua, data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari instansi tertentu yang dilaporkan oleh suatu badan atau instansi, sedangkan instansi tersebut tidak langsung mengumpulkan sendiri tetapi memperoleh dari pihak lain. Dari pihak lain. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, sumber dan cara memperolehnya. Ada dua cara. Ada dua. Bapak ulang. Ditinjau dari sifatnya, sumber dan cara memperolehnya. Ada juga macam-macam data.
yang lain. Seperti yang A, data diskrit. Data diskrit adalah data yang mempunyai jumlah yang sangat terbatas. Misalnya data jumlah siswa SMK Kesehatan PGRI Denpasar pada tahun 2019. Data kontinu adalah data secara teoritis mempunyai nilai pengamatan yang tidak terbatas atau terus menerus. Misalnya pengukuran berat badan, waktu, dan volume. Yang kecil, data statis adalah data yang mempunyai nilai tetap dan terbatas dalam setiap putaran atau periode tertentu. Misalnya jumlah jam dalam satu hari. Yang gede, data dinamis adalah data yang mempunyai nilai naik atau turun mengikuti situasi tertentu. Misalnya penjualan hasil pekan. Itu ya. Itu konsep pada pertemuan kali ini untuk pembicaraan tentang statistik, dan kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya tentunya dalam bentuk hitung-hitungan. Ya, sampai di sini pertemuan kita akhiri. Selamat belajar. Terima kasih. Bye bye.